peserta total seluruhnya 75. Ini sesuai dengan draft anggaran yang disampaikan oleh provinsi ke kami. 75 ini kami ambil dari beberapa unsur organisasi, mulai perwakilan dari sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Muara Enim, ada 6 sekolah tinggi kan, sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi ilmu hukum, sekolah tinggi teknik, terus Setikes Akpid, terus sekolah tinggi ilmu tarbiyah dan STEBIS. Selain dari 6 perwakilan BEM sekolah tinggi itu, ada perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, mulai dari Muhammadiyah, NU, HMI, Karang Taruna, sama sebagian masyarakat umum. Kenapa kami sementara ini batasi hanya sekian organisasi? Karena keterbatasan jumlah personil peserta tadi. Kalau memang bulan depan ada anggaran lagi, maka peserta kami alihkan ke organisasi lain. Artinya kami lebih banyakkan organisasi yang hadir pada saat sosialisasi ini agar bisa menyampaikan ke kelompok mereka masing-masing. Nah, itu untuk soal peserta. Tujuan dari kegiatannya apa tujuannya? Kami berharap karena sebentar lagi akan memasuki tahapan pemilu. Kalau berdasarkan jadwal tahapan, kemungkinan awal 2022 sudah mulai tahapan pemilu. Maka kami membangkitkan, menyemangati masyarakat agar ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Karena jujur kalau pengawasan hanya di kami, kadang-kadang memang kami terkendala. Hanya 5 orang tiap kabupaten, 3 orang per kecamatan, itu pun kalau sudah terbentuk. Nah, dengan kami melibatkan masyarakat, kami berharap pengawasan tidak hanya cukup di kami, tapi masyarakat juga sama-sama ikut ngawasi. Nah, karena kapan sudah mulai tahapan nanti, pada saat verifikasi, pada saat pemutakhiran mata pilih, itulah yang perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ini kan kegiatan di luar tahapan ya, di luar tahapan pilkada, pemilu. Ini kan masih agak jauh dari pemilu atau pilkada. Jadi kegiatan ini setiap sebelum pemilu atau pilkada kita lakukan. Dan seluruh tingkatan di provinsi kita juga sudah undang KP ormas seperti ini juga, BEM dan lain sebagainya. Jadi seluruh komponen masyarakat, organisasi apapun atau perorangan, tokoh-tokoh masyarakat kita ajak. Ini nanti kan insya Allah tidak sekali. Ini komponen masyarakat yang belum kita ajak dalam kegiatan ini akan diundang lagi. Seluruh kabupaten sudah melakukan. Kalau sekarang lagi melakukan, sedang melakukan. Kemarin di Oku Selatan. Merasa bahwa masyarakat ini memang mungkin ada yang belum paham dengan tugas dari masyarakat untuk mengikuti pemilu sendiri. Faktanya seperti itu, ya. Apa yang pernah kami alami juga, kita tanya apa pemilu itu atau apa pilkada, mencoblos, milih pemimpin baru, milih wakil baru, coba ya kan. Padahal pemilu itu atau pilkada itu kan banyak tahapan, dari pencalonan, kemudian kampanye, distribusi logistik, masa tenang, dan pemungutan dan penghitungan. Nah, semua itu harus diawasi juga semua oleh masyarakat. Jangan sampai dibiarkan saja. Misalnya ada politik uang atau janji-janji materi. Biasanya kan dilakukan di ruang-ruang tertutup. Yang kita sebagai pengawas ini tidak bisa masuk atau tidak bisa tahu tanpa informasi dari masyarakat. Kalau masyarakat sendiri tidak memahami atau tidak merasa punya tanggung jawab terhadap pemilu yang bersih dan transparan ini, tentu pemilu akan kacau. Artinya fungsi atau peran masyarakat itu sangat berpengaruh. Sama juga misalnya kalau mencuri tidak dilaporkan atau tidak tahu polisi kan, maka akan terjadi terus kan. Atau waktu-waktunya malam biasanya kan, tidak bisa terlihat secara langsung biasanya kejadiannya. Iya. Sebelum-sebelumnya Alhamdulillah meningkat ya, 70-an. 70% ya, angka partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin ya. artinya yang 30% ini yang kita kejar, Pak. Iya. Yang masih belum mungkin paham. Satu sisi itu kan yang persentase itu dilihat dari sisi pemilihannya saja. Iya.
Kalau misalnya tahapan kampanye, berapa informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dan lain sebagainya itu kan? Iya. Informasi awal ya. Misalnya di PT siapa yang belum masuk disampaikan. Kalau sejauh ini Pak, Ada nggak pelanggaran dari khususnya? pelanggaran pemilu pilkada, jenis-jenis pelanggaran apa? Oh jenis-jenis Yang terjadi. yang sudah terjadi. pelanggaran, jenis-jenisnya pelanggaran kode etik misalnya kan, kemudian ada pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran administrasi, itu yang kita tangani. Kalau pidana itu jenisnya Kalau pidana itu ya misalnya bagi-bagi politik uang ada. ya, politik uang, Masih ada ya. kerusakan bahan kampanye. Jadi dilakukan caleg atau kepala daerah atau mana Pak? Misalnya yang banyak melakukan pelanggaran itu. Melakukan pelanggaran ya biasanya. Calonnya. Biasanya dari tim calon atau Tim calon. simpatisan yang melakukan langsung. Prosesnya ya. Oh, ya, biasanya.